Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah wala khola wala quwata illa billah. Mahasiswa dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa berkesempatan melaksanakan proses pembelajaran perkuliahan walaupun dengan melalui penayangan di saluran YouTube ini. Kita ingin menyampaikan materi berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Ada hal yang pokok sesungguhnya saat kita ingin memulai dan ingin mengenal tentang apa itu Islam. Kalau kita runut, kalau kita cari atas apa yang disebut dengan Islam, maka yang paling utama sesungguhnya kata Islam itu berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti kata penyerahan diri secara patuh atau ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Islam ini muncul istilah muslim yang berarti orang yang berserah diri, orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama atau risalah yang dibawa oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan sebagai bagian dari ayat yang paling puncak, paling akhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Inilah ayat yang sesungguhnya turun di Makkah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan memimpin haji wada, haji perpisahan akhir. Ayat yang turun di Makkah tetapi bagian dari surah Madaniyah, di mana Allah Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah ku sempurnakan bagi kalian itu agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah ku cukupkan kepada kalian atas nikmat-nikmat dari sisiku. Inilah perbedaan prinsip tentang kalimat akmaltu dan atmamtu. Akmaltu kamil, sesuatu yang sempurna, artinya sudah tidak ada yang kurang hakikinya. Jadi semua aturan dan risalah dalam ajaran agama ini sudah sangat mencukupi untuk bisa kita ikuti, kita panuti. Artinya apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu bisa menjadi aturan dan jalan terbaik dalam kehidupan kita bersama. Tetapi atmamtu itu berkaitan dengan tamam, kecukupan atas nikmat-nikmatku, seringkali mendapatkan apresiasi yang kurang dalam kehidupan kita. Tetapi ini hakikinya adalah Islam sebagai din, dan nikmat Allah yang terbesar itu ya sesungguhnya adalah waraditu lakumul islama dina. Ini yang Allah sampaikan bahwa telah kuridhoi bahwa Islam ini menjadi din atas kalian. Artinya ridho Allah Ta'ala akan hadir dalam kehidupan kita selama kita mengikuti aturan dalam Islam ini. Maka ada ayat menarik dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan ini an-nafas itu dipanggil atas kita semua makhluk yang Allah Ta'ala berikan jiwa, makhluk yang diberikan kebebasan huriyah untuk bisa memilih
mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi pilihan yang dibebaskan ini akan ada pertanggungjawabannya. Artinya Anda boleh memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala sudah ilhamkan, tunjukkan atas kalian hakikinya. Mana jalan yang fujur, mana jalan jahat, mana jalan keburukan, wa taqwaha, dan mana jalan ketakwaan. Anda boleh memilih, mau memilih yang fujur, yang buruk, atau Anda mau memilih takwa yang baik. Tetapi pilihan ini mengandung konsekuensi, mengandung pertanggungjawaban. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang visi tujuan utamanya sesungguhnya adalah memakmurkan bumi ini, bisa memberikan kesejahteraan dan kemuliaan kehidupan kita dalam kehidupan dia di dunia ini. Maka saat dia pilih keburukan dalam jalan hidupnya, maka dia akan menanggung konsekuensi dirinya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan apa yang menjadi kasabnya, menjadi usaha dan ikhtiarnya. Kalau dia berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan akan menanti hidupnya di akhir hayatnya sampai di negeri akhirat. Tapi apabila dia pilih ketakwaan, dia pilih kebaikan, dia jadikan keridhaan Allah Ta'ala adalah Islam ini menjadi din, maka sesungguhnya kemuliaan yang akan dia dapat sebagaimana keyakinan yang kita miliki bersama. Dan puncak nikmat itu adalah kehidupan akhirah yang hasanah. Sebagaimana doa yang sering kita baca, doa sapu jagat yang sangat masyhur itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia, kita mohon kepada Allah agar mendapatkan halul hasanah, keadaan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Demikian pula keadaan halul hasanah di negeri akhirat. Dan halul hasanah, keadaan yang baik di negeri akhirat, adalah waqina adzabannar. Adalah saat Allah Ta'ala lepaskan dan bebaskan kita dari siksa api neraka. Inilah fakta saat nikmat terbesar yang Allah Ta'ala janjikan dalam kehidupan kita nanti di negeri akhirat. Saat dibebaskan dari siksa neraka. Karena sesungguhnya di akhirat itu hanya ada dua tempat. Yang pertama, kalau tidak dijumpai kita di nerakanya Allah, kalau kita dibebaskan dari nerakanya Allah, maka sesungguhnya dan pastilah kita saat itu berada di jannahnya, di surganya. Maka nikmat terbesar atas orang-orang beriman adalah mendapatkan jannah nanti, surga di negeri akhirat. Inilah nilai konsepsi ajaran yang kita yakini. Maka Islam ini menjadi satu bagian yang tak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, karena yang diurus, yang menjadi urusan, yang sesungguhnya menjadi tuntunan dalam hidup kita ini saat kita berada hidup di dunia ini. Maka tanda cintanya Allah, tanda kasihnya Allah, tanda sayangnya Allah adalah kita dipanggil radiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana kita menjadi radiyatam mardiyah. Jadi konteks ayatnya itu adalah radiyatam mardiyah, bukan mardiyatan radiyah. Jadi kalau radiyatam mardiyah itu adalah kita melakukan terlebih dahulu apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan yang Allah kehendaki adalah radiyah. Radiyah itu kita harus ridho dulu sesungguhnya atas apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup kita ini. Menjadi bagian dari diri kita, menjadi makhluk
yang Allah Ta'ala ciptakan, itu kita harus ridho. Diciptakan menjadi manusia dengan aneka macam bentuk, aneka macam keadaan. Jadi kalau kebetulan, ya Allah, kenapa kita dilahirkan dari seorang orang tua yang miskin misalnya, dari pasangan keluarga yang tidak mampu, radhi, makanya kita harus ridho, maka akan mendapatkan mardiyah, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kita dan jadikan kita menjadi hamba Allah yang diridhoinya. Jadi ini yang membedakan. Selama ini kita berpikir hidup kita ini akan baik apabila Allah Ta'ala menunjukkan jalan kepada kita. Seolah-olah kita menjadi sosok atau pihak yang pasif, pihak yang tak beraktivitas, tak bergerak, dan seperti tak punya pilihan. Maka inilah sebuah konsep pemahaman yang salah hakikinya. Dan banyak kenapa kehidupan kita ini berada dalam lingkup atau dalam posisi yang buruk, dalam posisi yang rendah, berada dalam kemiskinan, dan dilanjutkan dalam kemalasan, karena seringkali ada filosofi kehidupan yang salah yang ditanamkan kita. Kita ini ibarat sebuah pentas pewayangan, sering ditamsilkan hanya sebagai anak wayang yang akan mengikuti apa kata dalang. Jadi anak wayang ini ya, dia nggak akan pernah bisa bergerak kecuali dalang yang menggerakkan. Dan kita beranggapan dalang itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menarik sesungguhnya kalau kita renungkan bersama. Maka kalau setiap hari Allah Ta'ala menuntunkan doa untuk kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, itu doanya menarik sekali. Dalam Quran surat Al-Fatihah itu, satu doa yang sangat indah yang kita panjatkan. Yang kalau kita sholat 17 rakaat, dalam sholat 5 waktu itu, maka ada kalimat, karena setiap rakaat itu tidak sah rakaat kita kecuali ada bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Maka ada kalimat yang kita mohon kepada Allah, kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Yang menjadi menarik sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas, kenapa Allah Ta'ala menuntunkan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kok jalan itu penjelasannya jalan-jalan di antara jalan yang pernah di antara hamba-hambamu yang kau telah beri nikmat. Kenapa bunyinya tidak kata siratoka, itu jelas jalanmu Tuhan. Tetapi kenapa kok bahasanya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah kau beri kenikmatan. Itu menunjukkan betul sesungguhnya bahwa konsep hidup ini sesungguhnya tidak mesti Allah Ta'ala kasihkan. Inilah jalan yang kau harus masuk di dalamnya. Allah paksakan tentang jalan itu. Tetapi ternyata ini jalan pilihan. Karena ada toladan orang-orang yang mengambil jalan kebenaran itu. Dan itu adalah orang-orang yang telah kau beri nikmat. Karena dia mendapatkan kenikmatan itu dan dia memilih kenikmatan itu dalam bagian dalam kehidupannya. Nikmat menjadi hambamu. Nikmat menjadi hamba yang taat kepadamu. Dan nikmat yang sesungguhnya kita pahami betul bahwa jalan Tuhan, jalan Allah itu penuh dengan kenikmatan. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita bersama ada sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita jalani. Menjadi radhiyatam mardiyah itu adalah sebuah aktivitas yang harus kita tempuh dahulu untuk bisa mendapatkan jalan kebenaran di sisi Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam Quran surat Al-Ankabut di ayat-ayat akhir Allah Ta'ala menyampaikan, dan orang-orang yang jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh betul. Fina itu berada di jalan Allah, di jalan kami kata Allah.
lanahdiyannahum subulana. Maka dia akan dapatkan itu jalan-jalan kami. Ini adalah bagian dari konsep sebab akibat. Jadi kalau kita seringkali dapati ada orang-orang yang mengaku dirinya muslim, beragama Islam, tapi saat ketika diajak, sudah sholat belum? Bagaimana aktivitas sholat ibadahmu? Dia gelengkan kepala, belum katanya. Ketika ditanya, ini sudah saatnya bulan suci Ramadan, diminta untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia kembali gelengkan kepalanya. Saya tidak puasa Ramadan, saya tidak mampu, tidak kuat. Ketika diminta untuk bersedekah, saatnya membantu dan peduli kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, kembali dia menggelengkan bahwa saya tidak tergerak, tidak mau melakukan itu. Kadang-kadang itu mengurangi aset, mengurangi kekayaan. Apalagi saat ketika musim haji, walaupun dia punya kemampuan sesungguhnya dari sisi finansial, dari sisi keuangan untuk bisa berangkat, tapi dia gelengkan lagi bahwa sungguh Tuhan belum memberikan hidayah dalam kehidupan kita, di kehidupanku. Jadi pertanyaan serius sesungguhnya, apakah betul hidayah Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupannya? Apakah sesungguhnya dia tidak dikasih hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menjadi pertanyaan. Berarti kalau Tuhan tidak ngasih hidayah, ini kesalahan ada pada diri Tuhan. Allah yang tidak berkenan ngasih hidayah dalam hidupnya. Benarkah dia? Yang salah Tuhankah? Allahkah? Atau dirinya sesungguhnya? Atau manusia ini yang sesungguhnya? Makanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dan jelas disampaikan di awal Quran surat Al-Baqarah. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan huruf al-muqatta'ah, alif, lam, mim, itu kalimatnya sangat indah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah saat Allah Ta'ala sebutkan itulah Alkitab. Jadi adik-adik, kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa, Al-Quran itu kalau dalam Al-Quran itu sendiri, jadi dalam kalam Allah, dalam ayat suci Al-Quran, itu para mufassir ada yang menyebut punya 52 nama lain. Di antara nama lain kata Quran itu adalah Alkitab. Apa maksudnya Ustaz? Kalau Quran itu dari kata dasar qoro'a. Qoro'a itu makro atau Al-Quran, sesuatu yang dibaca. Jadi makanya kalau kita dapat Al-Quran itu jangan hanya sekedar disimpan, jadi pajangan saja. Tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Dan kemudian nama lainnya adalah Alkitab. Alkitab itu dari kata kataba. Ini Al-Quran nama lainnya juga Alkitab. Kenapa? Kataba itu artinya apa Ustadz? Kataba itu maknanya adalah menulis. Maka Alkitab itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bagian dari tulisan-tulisan. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga ada aktivitas proses, aktivitas menulis. Makanya ayat Allah di awal itu sangat tegas dan jelas dalam usaha kita untuk bisa memahamkan orang terhadap urusan keilmuan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini surat yang pertama kali Allah Ta'ala turunkan menjadi wahyu paling awal saat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah atau perintah atau ayat-ayat wahyunya untuk diturunkan kepadanya. Itu kalimat pertama bentuknya adalah fi'il amr, ikra. Ikra itu artinya apa? Itu bacalah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut asma atau nama Rabb kamu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu Allah menyebutkan betul bahwa sesungguhnya menciptakan manusia itu min 'alaq. Dulu
Sebelum teknologi pengetahuan yang berkembang pesat sedemikian rupa, orang belum paham tentang makna alaq. Tetapi bahasa Arab itu, di kamus Arab, alaq itu sebenarnya adalah makhluk yang menempel, atau kalau orang menyebutkan orang Arab itu ya sejenis lintah itu. Jadi dia hidup itu dengan proses dia mengambil sesuatu dari inangnya, dari induknya, menempel. Tapi dulu sering diterjemahkan kata alaq itu awalnya itu adalah segumpal darah. Memang bentuknya adalah gumpalan darah. Tetapi ternyata ini proses penciptaan manusia itu saat ketika sel sperma bisa bertemu dengan sel telur berada di rahim para ibu itu, ternyata yang luar biasa di awal perkembangan manusia, kehidupan manusia di dalam janin itu persis seperti alaq, persis seperti lintah ini yang menempel di rahim orang tua. Jadi artinya dulu kehidupan kita di janin ini terus bisa berkembang karena kita seperti lintah itu yang memakan terus di antara apa yang dikonsumsi dan ada pada para ibu kita. Jadi inilah gambaran Al-Quran yang sedemikian detail. Maka ada seorang dokter namanya Maurice Bucaille yang orang Prancis. Kebetulan dia dulu pernah diperintahkan untuk melakukan riset penelitian tentang jasadnya Fir'aun. Dan kemudian dia menemukan, dibikin takjub, ternyata Al-Quran sudah bercerita sangat detail tentang bagaimana Fir'aun ini meninggal dunia, menemui ajalnya dan bisa menjadi pelajaran atas umat-umat setelahnya nanti. Dan termasuk kajian dia tentang ayat-ayat proses anatomis, karena memang dia ahli anatomi tubuh. Maka kemudian dia jadi masuk Islam karena melihat sebuah yang sangat menakjubkan, bagian dari mukjizat Al-Quran itu adalah i'jazul ilmi. Bagaimana konsep pengetahuan itu secara fakta dibeberkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita belum memahami, karena metodologi kemampuan kita untuk bisa meneliti dan mengkaji belum sampai, kita belum punya alatnya. Tentang astronomi misalnya, Allah sudah bercerita tentang bagaimana keadaan alam semesta ini. Tapi baru kemudian terbukti saat kita sudah bisa menemukan alat-alat canggih untuk bisa melihat alam semesta ini. Tentang apa yang ada di dalam janin dan kandungan orang tua kita, mungkin ini sesuatu yang gaib, kita nggak pernah lihat dan ngerti. Tapi ketika sudah ditemukan USG, satu alat untuk bisa menyaksikan apa yang di dalam janin, di dalam kandungan ibu kita, maka kemudian kita bisa menemukan tentang kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan sangat detail. Saya lanjutkan, Iqra wa rabbukal akram. Maka bacalah. Maka Allah taala menyebutkan kata al-akram. Apa makna al-akram, Ustaz? Al-akram itu adalah nama Allah yang karim, yang sangat mulia. Kenapa menyebutnya bukan kata karim yang mulia, tetapi al-akram dalam bentuk ismun tafdil, atau kalau bahasa kita superlatif? Itu karena Allah Ta'ala punya pesan yang sangat penting untuk kita. Siapa yang mau iqra, melaksanakan aktivitas membaca, maka dia akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat menarik. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah taala itu mengajarkan bil qalam, itu dengan perantara pena. Jadi pena itu apa? Pena itu adalah, kalau sekarang ya pulpen. Aktivitas kita untuk bisa melakukan kegiatan tulis menulis. Jadi orang nggak akan pernah bisa membaca kalau tanpa ada tulisan. Jadi aktivitas Anda, para mahasiswa, itu sesungguhnya tidak cukup hanya dengan membaca. Banyak berada di perpustakaan dengan mencari kitab, mencari buku, membaca, atau melalui media-media online. Kita banyak buku-buku digital yang bisa kita peroleh, itu tidak cukup hanya dibaca, tetapi juga harus kemudian dibubuhkan dalam aktivitas tulisan. Jadi penulisan itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Alamal insana malam ya'lam. Dengan cara itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan manusia atas banyak hal yang tidak mereka pahami dan tidak ketahui.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dalam urusan agama ini, maka sesungguhnya aktivitas belajar, aktivitas menulis, ini sesuatu yang tidak boleh putus dan selesai. Kehidupan ini bagian dari belajar terus-menerus. Kalau sekarang Anda kuliah di institut atau di politeknik yang Anda masuki, Anda berada di dalamnya, ini sesuatu yang sesungguhnya Anda belajar dari sisi formal. Di situ ada sistemnya, Anda harus ikuti semuanya. Masuk dalam perkuliahan ini, pendidikan agama Islam, karena yakinilah ini bukan sekedar mata kuliah, dapat 2 SKS dan seterusnya, tetapi pahamilah bahwa cara kita mendapatkan kemuliaan dan pengetahuan dari sisi Allah untuk bisa memahami ajaran agama ini, tentunya harus banyak belajar, tentunya harus banyak melakukan aktivitas menulis. Diktat utamanya apa kalau Anda ingin tahu? Mungkin ingin tanyakan ini, Ustadz atau Pak dosen, ini rujukan utamanya apa? Diktat kita belajar agama Islam ini, diktat utamanya adalah Al-Quran. Makanya tadi saya sampaikan, Dzalikal kitab. Inilah sebuah tulisan yang sesungguhnya la raiba fi. Allah Ta'ala menyampaikan, Anda boleh percaya juga boleh tidak, tapi saya sangat mempercayai bahwa di dalamnya tak ada yang diragukan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dan orang-orang bertakwa menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk atau hidayah. Ini inti poinnya. Artinya, kenapa orang-orang itu menyalahkan Tuhan dengan alasan tidak mendapat hidayah? Sesungguhnya hidayah itu sudah datang. Hidayah itu sudah turun. Unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Allah Ta'ala sampaikan. Allah telah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelas atas petunjuk, wal furqan, dan bisa menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana kebaikan, mana kejahatan. Nah, ini sudah sangat jelas dan kita nanti akan bisa saksikan betul. Makanya kalau di zaman baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut orang-orang kufur, orang-orang yang kafir itu kan, mungkin orang akan membedakan makna nanti istilah-istilah yang patut untuk kita renungkan bersama. Makanya menjadi tugas untuk adik-adik semua, dan nanti dicatat betul tugas ini. Tapi kenapa orang disebut kufur, kafir, itu karena awalnya dulu adalah menolak. Apa yang dia tolak? Yang dia tolak adalah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, ini kalau dalam Al-Quran disebutkan, sungguhnya yang disebut orang-orang kafir itu, walaupun mereka percaya sama Tuhan, mereka punya kitab suci, mereka sudah mengakui nabi-nabi yang membawa risalah kebenaran, tetapi mereka bagian dari orang-orang yang membantah tentang kebenaran yang Allah turunkan menjadi mihnah, menjadi batu ujian utama atas hadirnya kebenaran yang lalu. Makanya orang-orang yang ada fitrah, itu ada nurani, bisa melihat kebenaran, dia akan saksikan betul Al-Quran ini bagian dari kebenaran ayat-ayat Allah. Jadi jangan menolak dulu, atau jangan apa istilahnya orang mengatakan negative thinking. Jadi kita sudah menolak, karena memang kalau saya lihat para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, apa istilahnya, tertarik dengan ajaran Islam ini rata-rata diawali dari orang yang mengkaji tentang agama-agama yang lain. Dan Islam itu seringkali menjadi alternatif pilihan terakhir. Kalau mungkin kalau tidak ada yang lain, mungkin mereka tidak akan memilih, karena memang berita tentang Islam, kisah dan cerita tentang Islam yang disajikan dalam media mainstream itu, atau nanti kalau Anda cari adik-adik dalam dalam Google Anda tentang kata Islam dan seterusnya, itu informasi yang Anda dapat itu banyak lebih buruknya sesungguhnya daripada dengan baiknya. Ini kenapa? Karena memang
upaya dan usaha orang berbuat makar untuk menjelek-jelekan ajaran agama ini cukup masif, cukup besar dibanding orang yang mau mensiarkan dan menyampaikan agama ini dengan baik-baik. Maka beruntung Anda bisa masuk di perkuliahan agama Islam sehingga Anda bisa mengenal, dan mudah-mudahan kita bisa mengenalkan Islam itu ya apa adanya. Inilah ajaran agama yang sesungguhnya disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bersama. Nah, ini sesuatu yang harus kita renungkan, kita kaji. Maka orang yang menolak Al-Quran, menolak baginda Rasulullah menjadi toladan utamanya, ini adalah mereka yang kufur, mereka yang kafir. Makanya ini sesuatu yang patut kita renungkan. Makanya nanti coba dicari menjadi tugas akhir. Nanti 1 pekan ke depan, saya mohon dengan batas waktu yang ada 1 pekan ini, nanti Anda coba cari referensi menurut ya bisa menurut Quran, menurut hadis, atau menurut kitab-kitab yang lain. Jadi selain literatur Al-Quran, nanti Anda juga boleh menggunakan literatur hadis atau para ulama-ulama yang sudah mengkaji kitab Al-Quran ini, ajaran Islam ini, dan apapun kitab yang mendukung materi perkuliahan kita nanti bisa digunakan. Tugasnya apa? Pertama adalah apa yang kau ketahui. Ini penting, apa yang kau ketahui tentang Islam, apa yang kau ketahui tentang Muslim, atau apa yang kau ketahui tentang kafir, apa yang kau ketahui tentang munafik. Kemudian juga apa yang kau ketahui tentang musyrik. Jadi apa tadi? Islam, Muslim, kafir, kemudian munafik, dan musyrik. Monggo silahkan nanti bisa ditulis, dan kami mohon untuk proses absensinya bisa melalui YouTube atau di kelas kita. Nanti Anda bisa tulis di komentar nama, name, dan seterusnya. Dan kemudian yang lebih penting juga istilahnya orang mengatakan ya dalam proses bahasa syiar, ya, mudah-mudahan kalau ini dianggap bermanfaat, memberi kebaikan, ya, cukup like and share. Mudah-mudahan ada kebaikan, dan jangan lupa juga subscribe. Artinya mudah-mudahan ada banyak kemuliaan yang bisa kita dapat dalam tayangan perkuliahan hari ini. Demikian dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di grup atau di kelas kita yang sudah dibikin oleh pihak kampus. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.